Kita masuk ke intinya. Info COVID hari ini, jadi per tanggal 11 Januari, 11 Januari, lagunya Gigi, bener kan? Welcome to Peng, Peng, Peng. Yoi, kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Tirta alias Peng, Peng, Peng. Pada kali ini kita akan kembali di Suara Tirta dan kita akan update info COVID hari ini. Jadi, oke. Sebelumnya, jangan lupa kita minum air putih yang cukup, karena air putih yang cukup akan membantu keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Dan untuk air putih, saya percaya lem mineral, karena di dalam lem mineral terkandung mineral-mineral esensial dan penting yang berguna bagi tubuh kita. Minum dulu. Saya cinta lem mineral. Asoy, air putih nggak bening loh. Air bening. Kamu dipecat. Kamu pecat ya? Mineral. Tolong ya nanti kasih pesangon. Ingat loh, kantor kita free flow lem mineral. Jangan salah. Kalian tidak akan bisa menemukan air mineral lain di sini selain lem mineral. Kalau bawa air mineral lain tuh di bawah di razia security dulu. Kayak masuk klub, kayak masuk gini. Nggak boleh nih. Nggak boleh. Razia security dibakar airnya. Kalau enggak airnya tuh langsung buat nyiram tanaman. Ngeceknya dari botolnya doang dong? Oh enggak, langsung. Mau merek nih, buang. Jadi ada security akan tim keamanan itu merazia bawaan. Ada tulisannya dilarang membawa air mineral selain air mineral, itu di bagian depan, bos. Udah, kita masuk ke intinya. Info COVID hari ini, jadi per tanggal 11 Januari, 11 Januari, lagunya Gigi, bener kan? Ada kabar baik dari Pak Jokowi, kayak Pak Jokowi itu tahu momen 11 Januari. Hari Rabu, ingat hari Rabu itu selalu identik dengan Rabu Keramat. Pak Jokowi selalu memberitahu hal penting itu dari Rabu. Coba cek Jonathan. Identik Pak Jokowi dan Rabu Keramat. Nah, hari ini ada pengumuman penting. Ingat booster kemarin isunya berbayar? Ya. Pak Jokowi buat statement gratis semua. Keren. Tapi nggak tahu pelaksanaan di lapangan kayak apa. Jadi jangan seneng dulu. Kita respect tepuk tangan keputusan itu. Karena apa? Supaya gratis saja orang yang minat vaksin baru 40%. Apalagi orang-orang yang mau bayar, lama-lama nggak semua orang vaksin gitu. Keputusan ini sangat bijak karena di Indonesia itu yang menolak vaksin masih banyak. Ya, dan kedua, tapi kita nggak tahu nih pelaksanaan gratisnya kayak apa. Dengar-dengar harus punya BPJS dan PBI. Nah, kan semua orang nggak punya BPJS. Jadi saya sarankan buat kalian yang belum punya BPJS, segera daftar BPJS sehingga ya bisa dapat booster. Kalau saya sih nakes sudah dapat undangan di Peduli Lindungi. Tolong tangkap Wisnu, dia anti vaksin. Tim saya. Oh, 1. Enggak, dari nangkep. Dosis vaksin baru 1 dia. Nah, yang berikutnya adalah semoga aja pelaksanaan di lapangan nggak carut-marut. Takutnya nanti ada oknum minta, lu kalau mau vaksin bayar gua dulu, nanti masuk ke kantong pribadi, bahaya kan? Karena kan demi kesehatan orang nggak akan mikir kan, takutnya orang akan minta tip gitu kan, nggak boleh, no tipping. Jadi saya sarankan ide Pak Jokowi ini sangat keren, kebijakannya sangat keren, tapi harus disosialisasikan dengan baik ke bawah. Sehingga di bawah itu tidak ada oknum-oknum nakal yang mereka itu bisa memanfaatkan situasi dan minta bayaran dari vaksin tersebut. Benar? Kedua adalah kabar baik dari statementnya Pak Pandu Riono dan dari Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengemukakan bahwa untuk penderita Omikron sebaiknya karantina mandiri di rumah lewat telemedicine. Secara nggak langsung menjelaskan kalau lu udah vaksin 2 kali, gejala lu insya Allah ringan. Berita ini sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk menghilangkan kepanikan. Loh dok, nanti jadi meremehkan? Enggak. Karena apa? Dijelaskan, kalau lu udah vaksin 2 kali, insya Allah gejala lu ringan. Kalau gejala lu ringan, lu telemedicine aja nggak usah ke rumah sakit. Yang perlu ke rumah sakit adalah gejala sedang berat. Apa gejala sedang berat? 1. Demam di atas 39 derajat selama lebih dari 3 hari. Ada gejala-gejala sesak nafas. Nafas mengi. Nafas mengi itu gimana? Ya betul. Wah, Jonathan pintar. Terbukti, tim saya mendengarkan saya jadi pintar. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, ada gejala-gejala lain kayak kejang, pingsan, penurunan kesadaran, muntah, diare, tidak berhenti. Keempat, ada komorbid kayak hipertensi, diabetes mellitus, gejala-gejala stroke.
Lalu ada gejala autoimun dan alergi. Nah, itu yang harus dikontrol ke rumah sakit. Loh, kenapa Omikron itu distigmakan ringan? Ya karena udah vaksin. Kalau belum vaksin ya bahaya. Maka segera dapatkan dosis vaksin itu lengkap. Lalu terus caranya gimana supaya kita menjauhkan diri dari Omikron ini? Ada 4 cara. Yang pertama adalah olahraga 3 kali seminggu. Paling nggak olahraga ringan, jogging, kayak olahraga di rumah, pusat, sit-up. Karena akan menjaga otot kita. Cek keterangan dari Adirai di penjelasannya Desta. Coba cek videonya Adirai. Adirai menjelaskan di situ, kalau lu olahraga rutin, itu akan menjaga tubuh lu tetap fit. Ada alasannya. Penjelasannya di Adirai. Gue nggak mau nyolong konten, tapi cek aja kontennya Adirai. Yang kedua adalah makanan sehat. Makanan sehat itu bukan makan banyak. Kayak Daniel, 3 kali sehari. Memang, tapi tiap makan 2 piring nasi. Nah memang, lu makan 3 kali sehari, tiap kali makan 2 kali piring nasi. Itu artinya nabung karbo. Makan sehat tuh makan seimbang sesuai kebutuhan lu. Misal lu kurus, berarti lu harusnya makan banyak apa? Karbo. Protein! Tahu nggak yang membuat kita gemuk itu lemak dan protein, massa otot. Kalau lu gemuk karena koyor-koyor, itu artinya lemak subkutis, lemak di bawah kulit. Jadi kalau lu makan, potensinya tuh disimpan kalau berlebihan tuh jadi lemak. Glikogen. Hah? Iya, jadi di penyimpanan lemak paling sering itu adalah pipi, bawah lengan, paha, pantat, perut, terus kalau pada cewek itu pada dada, sama di bawah kulit. Nah sekarang gue bayangin, kalau lu olahraga terus, lu makan protein, berat lu tuh stabil, tapi isinya tuh otot. Ya, kalaupun lu olahraga kardio, lu sehat. Ya kan? Jadi lu makan tuh bukan banyak. Gue pengen gemukin badan, gue makan banyak. Enggak, lu makan banyak tapi karbo doang jadinya lemak. Lu harus tahu, lu kurus, lu cek dulu BMI lu berapa. Indeks body mass lu berapa. Ya kan? Kayak berat dibagi tinggi badan dikuadratkan. Kalau lu udah tahu, gue kurus nih, Tirta kurus ya. Kurusnya itu jelas gue berat 65, tinggi 177. Berarti gue kurang otot. Protein ini itu untuk zat pembangun tubuh dan massa otot. Jadi makan gizi seimbang. Makanan tuh harus seimbang. Yang warna-warna juga ada, bukan teres dan pewarna buatan. Warna hijau, brokoli, sawi. Warna oranye, apa? Wortel. Kan sayur. Pepaya. Buah. Ya tomat sayur apa buah? Tomat sayur. Ya, ada yang bilang buah juga. Nah, kalau jus, kalau bisa minum jusnya itu bukan dari jus yang kalengan. Asli, yang di blender sendiri. Nggak pakai gula berarti, Pak? Ya, jangan pakai gula. Kalau itu Daniel, meningkatkan resiko diabetes. Lu makan alpukat. Alpukat tuh cocok banget untuk orang yang lagi diet dan menurunkan berat badan. Karena alpukat itu pure karbohidrat. Tapi, jangan dikasih coklat dan gula. Itu cocoknya buat gua yang mau naikin berat badan. Daniel makan alpukat sama coklat sama gula, tambah gembul dia jadi bola. Nah, dan kantor gua itu tanpa lift. Bukan gua tidak mendukung disabilitas. Disabilitas bisa, tapi kerja di lantai 1. Khusus Daniel tuh lantai 4 studionya. Kenapa? Agar Daniel bisa naik tangga terus, naik turun tangga biar terus. Iya. Studio tuh harusnya lantai 1 yang rumah. Cingok dulu usul, kenapa nggak studionya di lantai 1 yang rumahan? Kan keren. Sementara tempat isengnya di lantai 4, biar buat party. Gue bilang, kalau studio lantai 1, Daniel makan terus. Tapi kalau lantai 4, Daniel naik dulu 4 lantai biar kurus. Itu serius. Filosofi gue bangun studio lantai paling atas, itu biar Daniel bisa kurus. Dan di dalam lantai 4 tuh nggak ada sinyal. Di dalam studio nggak ada sinyal. Jadi lu nggak bisa update medsos, fokus kerja, dan nggak bisa order GoFood dan GrabFood. Nggak boleh makan juga di dalam, ada tulisannya. Betul, Pak, jangan. Nah, setelah lu makan sehat, hidup sehat, 3 lu hidup bersih. Lu cuci tangan sebelum dan sudah makan, sebelum dan sudah ke WC, dan yang paling parah, yang paling penting, lu harus rutin nyuci handphone lu. Pakai air, bukan nyuci sih, dilap pakai tisu basah atau sterilizer. Dilap pakai tisu kering yang disemprotin pakai hand sanitizer sehingga bakteri di sini nempel. Lu garuk-garuk titit terus megang ini kan, megang HP, bahaya. Loh, kayak gak tahu aja kebiasaan Jonathan. Galer megang ini, terus dipegang sama ceweknya sama aja megang testis, peler. Angkat lagi, halo. Kangen halo. Oh, ini enak kok, padahal MK mambu. Bahaya. Minum dulu, air mineral, menyucikan, membersihkan mulut saya. Hujan.
Hujan MRT. Dan berikutnya poin yang terakhir adalah ya tetap aja kamu harus menjauhi tempat-tempat yang berpotensi kerumunan. Kayak contoh, lu pengen mabok, udah tahu tempat inisial H itu rame, lu lihat rame, full set, full table, lu paksain datang, cari tempat yang lain. Dan kalau lu ke tempat luar rumah, sebisa mungkin lu pakai masker. Gua aja sepedaan pakai masker. Kecuali kalau lupa. Kan yang karantina di bebas aja, kayak karantina di kabur karantina aja bebas. Nggak pakai masker masa di penjara. Yang penting sopan dong. Yang penting sopan. Karena sopan akan mengurangi bui. Maaf. Korupsi tapi sopan ya mungkin bebas juga ya. Maaf. Nenek-nenek doang enggak? Nah, nenek-nenek doang ya. Penjual angkringan juga enggak. Pelaku pelecehan juga kayaknya kalau anak pejabat sopan bebas juga. Maaf. Bukan nanti di IT kan bahaya. Kan nggak nyebut nama, Pak. Oh, nanti saya dicatut deh kayak lawyer sebelah, lawyer J nyatut tuh. Kenal aja enggak nyatut nama gua. Lu sokap anjing. Maaf nanti baper. Lu sokap tit itu sensor. Itu aja kalau dari saya info bagusnya. Tetap jaga kesehatan dan booster apa yang baik buat kalian? Dari penelitian, cek Instagramnya Prof Batejo, dia nge-share banyak jurnal di sini. Kalau lu boosternya udah A, kan sama. Kalau bisa merek booster tuh berbeda. Tujuannya supaya lengkap. Biar kayak Thanos. Beneran. Jadi lu udah Sinovac 2 kali, ya booster lu kalau bisa jangan yang Sinovac. Astra kek, Pfizer kek, Moderna kek. Loh saya udah Astra dok, ya udah bebas. Sinovac juga boleh, Sinovac boleh, Pfizer boleh, Moderna boleh. Jadi Nanya boleh dong, itu nggak diwajibkan ya? enggak, booster nggak diwajibin. Kalau bayar, setahu gua. Kalau gratis, setahu gua diwajibin. Oh, oke. Pinter juga kan Pak D? Pak D kita tuh jago untuk negosiasi dan menyampaikan opini publik. Timnya jago. Iya. Kok gitu sih? Ke kita, lu aja. Anda anti vaksin lu. Gua aja. Itu aja kalau dari saya, info-infonya. Tetap semangat, jaga kesehatan lalu, jauhi hoax.